Kami sebagai pemain consumer good, industri consumer good tentu memahami bahwa pemerintah membutuhkan tambahan pemasukan dengan salah satu caranya penaikan PPN. Namun hendaknya pemerintah juga cukup bijaksana, harus bijaksana karena tidak setiap sektor industri itu sama. Kami dari consumer good, apalagi yang produsen makanannya bukan makanan pokok, cenderung price sensitive ya. Karena itu kami berharap pemerintah dapat memberlakukan tarif yang sifatnya multi tarif. Jadi walaupun itu 11%, tapi untuk industri tertentu seperti kami tidak 11% lah, tapi bisa dipertimbangkan. Karena kalau price sensitif ini bisa nanti menurunkan permintaan daripada produk-produk consumer seperti kami, yang pada gilirannya juga akan memperlambat ya kinerja industri kami, sehingga pada gilirannya juga memperkecil juga pendapatan yang diraih pemerintah ya. Untuk itu kita mesti sama-sama memahamilah sifat industri itu berbeda satu dengan yang lain. Oke, kemudian untuk industri consumer goods seperti Campina ataupun juga ice cream begitu Kak, apakah nanti kemungkinan akan ada potensi kenaikan harga serta bagaimana nanti dampaknya terhadap permintaan yang tentunya menjadi perhatian utama? Iya, jadi seperti kami kemukakan tadi, kita harus mengkaji dulu ya. Nah, tentu dengan adanya usulan dari 10 menjadi 11% ini secara finansial kita akan kaji perhitungannya seperti apa, terus efisiensi apa lagi yang kita bisa dapat lakukan, sehingga pada gilirannya price increase itu adalah pilihan terakhir, dan kalau memang harus naik, kita upayakan untuk naiknya tidak membebani terlalu banyak ya, sehingga masyarakat demand-nya tetap tidak terlalu terpengaruh ya, karena ya itu tadi price sensitif dan kita bukan es krim khususnya bukan kebutuhan pokok ya. Namun kita tetap semangat karena apa? Karena kita lihat daya beli masyarakat juga ada peningkatan akhir-akhir ini. Jadi ya kita lihatlah nanti efisiensi dan juga dan juga kita lihat struktur kita punya cara berproduksi sehingga kita bisa memberikan harga yang terbaik untuk konsumen. Oke, tadi Anda katakan bahwa daya beli sudah mulai meningkat begitu. Namun sebelumnya jika kita flashback lagi di masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, seperti apa sih Pak sebetulnya pandemi menekan daya beli untuk produk seperti ice cream? Ya, kalau produk seperti es krim kami pada tahun 2020 ya industri mengalami kurang lebih penurunan 5-10% ya. Ya, namun kita di tahun ini sudah khususnya semester kedua setelah bulan Juli ya, setelah varian Delta itu usai, kelihatannya ada perbaikan ya, sehingga 3 bulan terakhir ini kita mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan ya. Kita harapkan rest of year kita dapat menikmati pertumbuhan seperti 3 bulan terakhir ini. Oke, kemudian tadi kita kembali lagi ya Pak terkait dengan rencana kenaikan PPN per 1 April 2022 mendatang, apakah kemungkinan nanti akan berpotensi untuk menghambat rencana ekspansi? Karena tadi Anda juga menyebutkan bahwa nanti akan ada dampaknya juga terhadap harga, kemudian juga tentunya pendapatan dari perusahaan karena permintaan yang juga kemungkinan turun begitu. Nah ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, kita mengenai ekspansi ini kita tentu harus lihat dalam jangka yang lebih panjang ya. Karena kita hidup di era kompetisi dan juga perkembangan industri es krim yang cukup dinamis perkembangannya, sehingga kami kira ekspansi tetap kita akan pertimbangkan, tetap akan kita lakukan dengan mempertimbangkan juga kesehatan keuangan perusahaan. Intinya kita tetap akan expand walaupun terjadi kenaikan PPN itu. Tentu ekspansi kita akan kita lihat bagaimana dengan situasi yang ada. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.